Shalom salam saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Puji Tuhan saudara. Saudara, semenjak terjadinya pandemi COVID-19, ada banyak dampak yang ditimbulkan. Salah satunya di sektor ekonomi masyarakat. Sektor ekonomi yang biasanya memiliki tren pertumbuhan yang positif, berubah seketika menjadi negatif. Sehingga banyak orang mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan. Daya beli masyarakat yang menurun dan pembatasan sosial yang mau tidak mau harus dilakukan, menyebabkan banyak berbagai macam industri, baik industri makanan, bahan baku, pariwisata, kolaps. Sehingga banyak karyawan yang dirumahkan maupun yang di PHK. Karena keadaan ini ada banyak orang yang bingung dan patah semangat saudara. Dan bagi orang Kristen ada banyak yang tidak semangat dan mulai melupakan perkara-perkara rohani. Mereka tak lagi bersemangat beribadah mencari Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku, tak seharusnya pandemi ini membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Justru dengan keadaan ini kita harus semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan. Saat ini kita berada di musim yang berbeda dengan biasanya saudara. Bisa dikatakan sebagai musim kehidupan yang ekstrim. Tiba-tiba kita masuk di sebuah musim yang penuh angin ribut, badai topan melanda, goncangan-goncangan terjadi. Sekalipun musim kehidupan di dunia ini berubah, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih dan kuasanya. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang sangat ahli membuat keajaiban saudara. Jangan pernah kita ragukan hal itu. Asal kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya, apapun yang rusak, yang hancur, yang tinggal puing-puing sekalipun, Tuhan sanggup membangun, memulihkan kembali seperti sedia kala. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan sendiri yang mengatakan, akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Artinya bahwa serusak apapun dan semusnah apapun keadaan, Tuhan sanggup memulihkan. Puji Tuhan luar biasa saudara. Saudaraku, sebagai orang percaya, janganlah arah pandangan kita terfokus pada keadaan buruk, tapi tujukanlah kepada Tuhan. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari kacamata iman kita, saudara, yang seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita perhatikan, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, bangsa Israel adalah contoh bagaimana Tuhan memelihara umatnya
saat bangsa Israel dalam kondisi terpuruk yang merupakan akibat dari pemberontakan mereka. Pada saat mereka bertobat dan mencari Tuhan, Tuhan yang memulihkan kondisi mereka dari keterpurukan. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Mari saudaraku, jika saat ini kita berada di dalam kesulitan, keterpurukan dalam rumah tangga, pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, jangan patah semangat, sebab kita punya Tuhan yang memelihara kita. Mari kita mengaktifkan iman kita, saudara, belajar untuk mempercayai dari dasar hati bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Jangan kita menjadi takut dan jangan kita menjadi ragu. Meski saat ini kita menghadapi musim yang berat ini, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan hidup bersandar setiap hari kepada Tuhan dalam hubungan yang karib. Sebab firman Tuhan berkata, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu hidup mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang sanggup memulihkan kami dari segala kesulitan dan keterpurukan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan. Mari ya Tuhan, belas kasihan-Mu yang memulihkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, yang di Taiwan, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Tuhan mari lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka semua. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan hibur mereka, tolong mereka, memberkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi permasalahan yang berat, Tuhan tolong. Menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, menghadapi pandemi COVID-19, dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan tolong berikan hikmat Tuhan, jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada dan kerinduan kami bersama. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.